Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini di tanggal 1 Zulhijjah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kaitan dengan kultum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah jadi amalun sholihun. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal." Dan mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal sholihan, kami akan berbuat baik atau akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang sebelumnya kami tidak pernah beramal soleh. Itulah diantaranya teriakan yang akan didengar atau yang terjadi nanti di akhirat, yang keluar dari lisan orang atau ahli neraka, yaitu ahli neraka yang merasa menyesal karena ketika hidup di muka buminya tidak diwarnai dengan bentuk amal soleh. Maka tentu penyesalan yang seperti ini tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Menyesal di dunia masih bisa dirubah, menyesal di dunia masih bisa diperbaiki. Tapi ketika menyesal nanti di akhirat, maka tidak ada yang disebut dengan perubahan dan perbaikan. Makanya sampai Allah menjawab dengan firman-Nya, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan panjang umur kepada kalian? Yang mana diberikan panjang umurnya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yatazakkaru fihi. Di dalamnya itu ada waktu untuk berpikir. Man yatazakkaru, bagi orang yang mau berpikir, waja'akumun nadhir, dan orang yang memberikan peringatan pun telah datang kepada kalian. Ini merupakan jawaban dari Allah ketika ahli neraka berteriak kepada Allah ingin diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Makanya kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan panjang umur kepada kalian? Para ahli tafsir mengungkapkan kalimat nu'amirkum di sini itu diberikan kesempatan oleh Allah sampai umur 60 tahun. Sudah diberikan umur sampai 60 tahun. Kemudian 60 tahun itu tidak dipakai untuk berpikir, tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah. Dan begitu pun juga telah diutusnya Rasul untuk memberikan peringatan, tapi mengapa mereka tetap tidak beramal soleh? Makanya untuk itu, sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, untuk memperbaiki diri kita. Makanya untuk itu manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Wajarlah kalau Allah sampai mengingatkan kepada kita dengan kalimat wal asr, perhatikan waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Siapa yang lafi khusrin itu? Yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Makanya orang yang beruntung, firman Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kesempatan ini mari kita sama-sama manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Wabil khusus, di antaranya di bulan Dzulhijjah ini adalah ada suatu bentuk amal soleh yang memang ditetapkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita pun sudah memahami bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah
waktunya al-amalus sholihu al-ahabu ilallah. Ketika kita tanggal 1 sampai tanggal 10 itu melaksanakan yang disebut dengan amal soleh, maka amal soleh di tanggal 1 sampai 10 ini ahabu ilallah, yaitu amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua perkara yang harus menjadi perhatian dan dimanfaatkan oleh kita dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah amal yang berkaitan dengan ibadah badaniyah atau amal soleh yang berkaitan dengan ibadah badaniyah. Maka apa amal soleh yang berkaitan dengan ibadah badaniyah kaitan dengan 1 sampai 10 Zulhijjah itu? Di antaranya ada yang disebut dengan saum Arafah, yaitu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Saum tanggal 9 Zulhijjah itu, yaitu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah selama 2 tahun, yaitu madiyatan, tahu 1 tahun yang telah lalu, wa mustaqbilatan, dan 1 tahun yang akan datang. Kita bisa memperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, 1 hari saum itu dapat penghapusan dosa selama 2 tahun. Dan ini jarang sekali yang disebut dengan saum sunat tapi pahalanya begitu besar. Saum sunat dilaksanakan 1 hari tapi penghapusan dosanya begitu hebat. Dan inilah kenapa Rasulullah sampai menyatakan melaksanakan amal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu adalah nilai amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk itu momen saum tanggal 9 Zulhijjah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka kalau masuk pada bulan Masehi, tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 5 Juni atau hari Kamis yang akan datang. Maka saat kita melakukannya, insya Allah Allah akan memberikan penghapusan dosa kepada kita selama 2 tahun. Dengan catatan, melaksanakan saum Arafahnya itu pertama harus diawali dengan imanan wahtisaban. Dasarnya iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan saum Arafah yang dasarnya imanan wahtisaban, maka orang ini akan dijamin menjauhi perkara-perkara maksiat yang bisa merusak amal kebaikan kita, yang bisa merusak nilai-nilai saum kita, sehingga saum yang kita laksanakan tidak memiliki sifat lagho, yaitu tidak sia-sia, tapi justru memberikan pengaruh yang positif terhadap diri kita, yang tadi mendapatkan penghapusan dosa selama 2 tahun lamanya. Karena Rasulullah pun memperingatkan kepada kita, yaitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atos. Banyak orang yang melaksanakan ibadah saum tapi tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Maka kalau tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan saum tapi hanya sekadar mendapatkan lapar dan dahaga saja, berarti saum tersebut tidak jadi atau tidak mampu menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. Inilah diantaranya momen yang berharga bagi kita untuk terus meningkatkan amal soleh, salah satunya dengan melaksanakan saum tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, amal solehnya itu bilmal, yaitu amal soleh dengan harta. Apa yang berkaitan dengan amal soleh dengan harta itu? Di antaranya kita disyariatkan atau dianjurkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan kurban. Maka kalimat kurban ini itu merupakan bentuk perintah dari Allah terhadap Rasulullah SAW dengan kalimat fasoli li rabbika wanhar. Maka solatlah engkau itu Muhammad, wanhar, dan berkurbanlah. Maka ungkapan kurban ini tentu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kaitan dengan binatang yang dikurbankannya, bukan melihat dari dagingnya, bukan dilihat dari segi ukuran masalah darahnya yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi justru yang akan sampai kepada Allah itu adalah nilai-nilai ketakwaannya. Makanya untuk itu, ketika kita itu melaksanakan yang disebut dengan ungkapan kurban, maka dari kurban ini nanti yang didasari oleh kita itu bukan ingin dipuji oleh orang lain, tapi berkurban dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan harta yang kita miliki. Ketika seseorang
dia berkurban dasarnya itu sudah karena Allah, maka Allah pun akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berkurban itu. Satu, balasannya di dunia. Yang kedua, balasannya itu nanti di akhirat. Apa balasan bagi orang-orang yang berkurban di dunia? Maka di dunia diberikan balasan oleh Allah. Pertama, yarzukhu min haitsu la yahtasib. Orang yang berkurban, dia akan diberikan lagi rizki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keduanya, yaitu yaj'al lahu makhraja. Setiap persoalannya, setiap masalahnya akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiganya, an amrihi yusron. Segala bentuk urusannya pun dimudahkan oleh Allah. Segala urusannya pun digampangkan oleh Allah. Dan nanti para bapak dan ibu di akhirat, bagi orang yang berkurban itu, yaitu jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Maka bagi mereka yaitu mendapatkan magfiratum mir rabbikum, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita betul-betul bisa rasakan dan menyelamatkan kita nanti di akhirat, kecuali kenikmatan yang berikan berupa magfirah, ampunan dari Allah. Lalu yang keduanya, puncaknya adalah mendapatkan surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka itu kekal di dalamnya. Inilah diantaranya momen untuk berkurban bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban. Maka mari kita sama-sama untuk berkurban, baik dengan kambing ataupun dengan sapi, dengan catatan tadi dasarnya lillahi, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, inilah diantaranya amalan-amalan yang akan menjauhkan diri kita nanti di akhirat agar tidak menyesal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyesal nanti ketika datang ke akhirat. Jadi ringkasannya, penyesalan di akhirat itu banyak yang terjadi. Mudah-mudahan kita tidak mengalami penyesalan tersebut. Bagaimana supaya penyesalan itu tidak terjadi kepada diri kita? Mari kita manfaatkan kesempatan hidup ini untuk beramal soleh. Di antara bentuk amal solehnya khususnya di bulan Dzulhijjah ini, yaitu satu, melaksanakan saum tanggal 9 Dzulhijjah, dan yang keduanya yaitu melaksanakan kurban dasarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkan amal soleh dengan bentuk jasadiah dan amal soleh dengan bentuk maliyah di bulan Dzulhijjah ini, agar apa yang kita cita-citakan mendapatkan kesenangan di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.